tuh sawaun kana amian, sama aja mau orang awam au aliman atau orang alim, sama aja. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa oh ruku nggak bisa, saya masih awam, nggak bisa. Sholat nggak sah, belajar gitu, bukan alasan. Tahu nih orang awam, tahu bahwa dia awam, ya udah nggak bisa dijadikan bahwa oh nggak apa-apa sholat, nggak usah sujud, nggak usah pakai sujud, nggak bisa awam, nggak bisa gitu. Tahu awam, dia tahu bahwa dia awam, udah ngaji. Kenapa? Karena nggak bisa. Sholat nggak bisa kalau rukun-rukunnya nggak dilakuin walaupun awam. Karena amian, mau itu awam atau aliman, apalagi yang udah tahu gitu. Ngaji sama walaupun orang awam berdosa juga sama, nggak sah juga sama kali gitu. Orang awam nggak apa-apa, sah aja, sah nggak bisa, tetap batal sholatnya, nggak sah karena itu termasuk syarat sah sholat, yaitu mengetahui kefarduan sholat walaupun orang awam. Tuh awas ya, nggak jadi alasan. Ngaji makanya wajib ya kan, ngaji wajib, apalagi ngaji tentang sholat itu wajibnya banget, fardu ain individu. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa anana jarabna ala rada ashraf. Wal islamu, dan selanjutnya syarat sholat yaitu Islam, berarti nggak sah kalau sholatnya orang kafir, ya nggak sah. Kabaqiyatil ibadati, seperti ibadah-ibadah yang lain juga nggak sah, harus Islam dulu. Harus syahadat, kan rukun Islam juga pertama apaan? Syahadat. Sebelum ibadah-ibadah yang lain, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum pergi haji apa? Syahadat, itu kuncinya. Harus itu dulu, harus Islam dulu. Watamizu, dan syarat selanjutnya yaitu apa? Tamiz. Ya syarat sholat Islam berarti lah kalau lagi sholat dia berkeyakinan sesuatu yang bikin murtad, batal sholat, batal. Bahkan bukan batal sholat aja, tapi batal keislaman. Kan sebelumnya wajib menjaga keislaman, batal. Gitu, batal sholatnya. Nah yang selanjutnya yaitu tamiz. Tamiz itu bisa makan sendiri, itu bahasa ininya dah. Makan sendiri, cebok sendiri, istinja sendiri. Itu tamiz. Sah. Belum balik pun sah. Kayak kemarin wudu juga yang tamiz itu sah. Berarti sholatnya pun sah. Itu tamiz. Sah, syarat sah sholat. Tamiz ya. Berarti kalau untuk syarat sah sholat nggak perlu balik. Nggak perlu nunggu udah keluar air mani belum, udah umur, nggak perlu. Yang tamiz udah sah. Gitu. Tapi kalau udah balik itu wajib sholat, bukan hanya sah lagi, memang sudah kewajiban. Gitu. Selanjutnya wal ilmu bifardiyatiha, yaitu syarat sholat selanjutnya mengetahui kefarduan sholat. Harus tahu sholat itu, bahwa sholat itu fardu. Harus tahu ya. Harus tahu gimana mau ngelakuin sholat kalau kita tuh kata gue nggak ngapain nggak sholat. Nggak sah, itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat harus tahu kefarduan sholat, harus tahu. Gitu, harus tahu. Bahkan rukun-rukun ini maksud di sini fardu sholat di sini juga termasuk rukun-rukun sholat. Yang 14 atau yang 15 itu harus tahu. Ruku harus tahu ruku. Gimana mau sholat kalau ruku juga nggak tahu gimana ya ruku. Sholat udah aja takbir Allahu Akbar, udah aja begini doang, nggak baca Fatihah, nggak bisa, udah jelas banget ini, masuk akal, nggak bisa. Ya gimana mau tahu, gimana mau sah sholatnya? Ini kan syarat sah sholat. Gimana mau sah sholatnya kalau nggak tahu cara-caranya, rukun-rukunnya, ruku nggak tahu gimana, sujud nggak tahu, nggak bisa, nggak sah. Ngaji makanya ya. Ngaji tuh, lihat tuh, sawaun kana amian, sama aja mau orang awam au aliman atau orang alim, sama aja. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa ruku nggak bisa, saya masih awam, nggak bisa. Sholat nggak sah,
belajar gitu, bukan alasan. Tahu nih orang awam, tahu bahwa dia awam, ya udah nggak bisa dijadikan bahwa oh nggak apa-apa soalnya nggak usah sujud, nggak usah pakai sujud, nggak bisa, awam nggak bisa gitu. Tahu awam, dia tahu bahwa dia awam, udah ngaji. Kenapa? Karena nggak bisa sholat, nggak bisa kalau rukun-rukunnya nggak dilakuin walaupun awam, karena amian, mau itu awam atau aliman, apalagi yang udah tahu gitu. Ngaji sama walaupun orang awam sama berdosa juga, sama nggak sah juga sama kali gitu. Orang awam nggak apa-apa, sah aja, sah nggak bisa, tetap batal sholatnya, nggak sah, karena itu termasuk syarat sah sholat, yaitu mengetahui kefarduan sholat walaupun orang awam. Tuh awas ya, nggak jadi alasan. Ngaji makanya wajib ya kan, ngaji wajib, apalagi ngaji tentang sholat itu wajibnya banget, fardu ain individu. Kecuali ngaji tentang bab waris, nggak apa-apa itu mah. Kalau ngaji nggak tahu juga nggak apa-apa. Bab wakaf nggak apa-apa itu. Ini sholat itu wajib dosa. Jangan bilang orang awam itu ya nggak apa-apa gitu. Nggak tahu sholat nggak bisa, berdosa, wajib ngajinya itu. Bukan cuman yang santren doang atau yang demen ngaji, nggak. Semua. Nggak ada pak-pakan semua. Kalau ngaji tentang ilmu tentang sholat ya, tentang sholat, tentang puasa, itu ngajinya wajib. Kenapa? Karena ibadah itunya wajib. Berarti cara mengetahui ibadah yang wajib berarti menjadi wajib gitu. Jadi wajib, berarti wajib itu yang disebut faridotun ya. Gabung ilmi faridotun itu mencari ilmu yang wajib itu ini ilmu-ilmu yang memang dituju untuk tujuan yang wajib. Sholat, puasa itu wajib. Nggak ada pak-pakan, nggak ada gue pembisnis, gue ini nih bukan kayak gini nih, nggak bisa wajib individu kalau buat mengetahui sholat, mengetahui yang wajib itu wajib ya. Wah ini amian tuh walaupun orang